Ayo sama-sama kita buka Alkitab. Saya sudah haus dan lapar. Kisah Rasul pasal yang ke-8. By the way, yang ikut live streaming kali ini ada banyak cabang gereja Mawar Sharon di mana-mana. Yang lain sudah ikut tadi, Jakarta, Wiyung, Jember, Tulungagung, Klampis, Jombang, segalanya. Ada satu yang barusan ikut di kebaktian yang satu ini yang adalah Bali. Shalom GMS Bali, lama kita nggak berjumpa ya. Tahu nggak, sekarang ini lagi live diliput di sana. Jadi apa yang kita katakan, tepuk tangan apa, selalu terdengar di sana. Jadi kasih mereka semua tepuk tangan, God bless you. Ayo. Praise the Lord. We love you. Mawar Sharon di mana-mana. Satu keluarga, amin. Dan sekali orang Mawar Sharon, selamanya orang Mawar Sharon mau pindah dimanapun juga Anda yang menyaksikan live streaming ini sampai ke ujung dunia, kami pasti akan terus kejar Anda, ya, dan selalu Anda ada di hati kami. Kisah Rasul pasal 8, kita baca cerita soal Filipus, ayat yang keempat. Kebaktian berikutnya pasal 7. Filipus di Samaria. Ya, sekali lagi kebaktian berikutnya saya akan bahas soal Stefanus. Nah, seperti biasa kalau saya khotbah ngajar, saya bisa berhenti, nggak tentu di akhir ayat, di seperempat, di kata tertentu, kita dari sana lanjut. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, memberitahukan Mesias kepada orang-orang di situ. Berhenti di sana sebentar. By the way, Filipus ini bukanlah salah satu dari 12 rasul anak domba Allah yang dipilih dengan jari Yesus secara langsung. Filipus adalah seseorang yang melayani dalam pelayanan yang biasa sekali. Berarti orang biasa bisa memberitakan Injil. Itulah pesan Tuhan sore hari ini. Misi hidup kita harus jelas. Orang Kristen harus bagikan kabar keselamatan pada orang lain. Bukan karena kita penginjil, tapi karena kita anak Tuhan. Ini gak boleh lupa. Apapun yang kau lakukan, kalau bukan ujungnya Yesus, tebang saja, gak ada gunanya. Sudahlah, kalau ujungnya bukan karena membuat orang terima Yesus, atau membuat orang lebih dekat sama Yesus, sia-sia itu. Karena Tuhan tidak turut membangunnya, Mazmur 127. Allah tidak membangun visimu, saudara. Ingat itu, saya juga gak boleh GR dalam kerajaan Allah. Allah akan bangun visi saya. Jadikan saya orang kaya dan sebagainya. No. Allah hanya bangun visinya Yesus. Siapa yang melayani Yesus baru dibangun oleh dia. Jadi kita harus tahu diri. Kita di tempat kedua. Yesus itu loh, sudah di nomor 2 kan. Dia itu mati ganti kita. Masa sekarang kita masih mau nomor 1, itu kan keterlaluan. Ingat satu hal. Musa mungkin bisa jadi, kata Ibrani, seorang hamba yang setia. Tapi Yesus itu gak perlu melakukan apa-apa, anak di rumah itu. Kita ini cuma pembantu diadopsi. Jadi harus tahu diri. Filipus itu cuma orang yang dipilih sama rasul-rasul, bukan rasul-rasul, dipilih dengan suara terbanyak karena dia penuh Roh Kudus, penuh iman. Dia punya sifat itu menyenangkan. Ditumpangi tangan sama rasul-rasul, dihadapkan dengan mereka, langsung diurapi luar biasa. Termasuk Stefanus juga. Tadi di kebaktian pertama di pasal 6 saya jelaskan bahwa posisi you must be appointed to be anointed. Kita harus dipilih baru diurapi. Pengurapan itu bukan karena kita kejar hamba-hamba Tuhan ditumpangi tangan. Tapi karena kita menemukan peran, Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan untuk membangun ladangnya, yaitu kita sendiri. Harus mengerti, you and I must be appointed to be anointed. Dan Stefanus diurapi, orang biasa cuman bagi-bagiin roti. Jangan pernah remehkan pelayanan sesederhana seperti Asher tadi yang dijamah. Sentuhan kasih contohnya, gak ada pelayanan nomor 2. Yang melayani itu selalu tempat pertama. Karena siapa yang melayani, siapa yang jadi hamba, dia jadi yang terbesar. Gak peduli pelayanannya apa. Di kebaktian pertama saya ajarkan posisi melayani itu posisi diurapi. Itu bisa diwariskan turun-temurun. Kartu itu yang Anda pegang secara supranatural. Sekalipun pelayanan Anda alami atau natural sekali, kartu itu bisa diwariskan. Jadi kita tahu ada kartu-kartu membership yang non-transferable. Melayani itu selalu transferable. Saya sudah melihat, kami telah terus melihat di gereja ini. Orang yang melayani sampai 3 generasi. Masing-masing mengalami Tuhan. Masing-masing dipakai Tuhan. Itu sudah banyak di gereja Mawar Sharon. Terpujilah nama Tuhan. It's a transferable membership. Karena itu kalau Anda sudah melayani, please, setia. Kursi tempat Anda duduk itu seperti saya katakan dulu, itu bukan membership, tapi covenant. Itu bukan anggotaan, tapi perjanjian. Anda harus anggap kursi yang Anda hangati sekarang ini
akan diturunkan ke anak cucu nanti. Dalam bentuk penyertaan Allah. Setialah, bukan datang ke ibadah. Setialah untuk berbuah di rumah Tuhan. Amin. Filipus ini orang biasa. Sampai gara-gara gitu turun-temurun sampai anaknya 2 nabiah. Padahal dia bukanlah seseorang yang punya pengalaman supranatural seperti Paulus. Melihat sinar. Enggak. Dipilih dengan suara terbanyak. How low can you go? Bayangin, luar biasa. Tapi saya jelaskan bahwa setiap kita bisa memberitakan Injil. Saya melihat bahwa di Indonesia itu orang Kristen banyak, tapi yang tertidur juga banyak. What good are sleeping Christians? They are no good. Orang Kristen yang tidur sama dengan orang kafir yang bangun. No good. Khotbah-khotbah yang menina bobo nggak boleh terjadi. Hadirat harus menimang. Firman harus membangunkan. Kalau saya bawa hadirat Allah di dalam pelayanan saya, selalu hadirat itu menimang. Sehingga yang terluka dibalut. Yang merasa sendiri, merasa dibarengin. Karena tiba-tiba Roh Kudus hadir di sana. Ya, siapa yang tertolak merasa diterima. Tapi sekali saya buka mulut, firman itu harus membangunkan. Tidak boleh firman yang menggelitik telinga. Tapi harus firman yang membangkitkan jiwa. Saya mau beritahu kepada Anda, you must not be a sleeping Christian. Nggak boleh jadi orang Kristen yang tertidur. Nggak boleh. Gereja nggak boleh menjadi hotel tempat kita tidur setiap minggu sekali. No. Tidak boleh. Gereja harus tempat kita di-charge. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, tujuan Gereja Mawar Sharon berdiri adalah supaya melengkapi. Bukan untuk sebagai gua tempat Anda dan saya bersembunyi. Dari sini kita diutus. Bukan di sini kita lari dari Niniwe kita. Amin. Jadi orang biasa pun bisa memberitakan Injil. Itu pesan Tuhan sore ini kepada kita. Urapan itu diberi kepada orang yang setuju dan sepakat dengan sorga, bukan sebaliknya. Urapan itu adalah urapan itu kita pakai, kita pinjam untuk urusan kita. No. Tapi kita harus belajar selaras dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu ada di ladang Injil. Dan ladang Injil itu gak perlu ke Afghanistan, gak perlu ke Korea Utara, gak perlu ke Eropa. Ladang Injil itu persis ada di backyard Anda. Di halaman belakang Anda sendiri, di tetangga Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Kita sampai ayat berapa tadi? 5. Sekarang ayat 6 kan? Betul ya? Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Kayak festival kuasa Allah tadi. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Dan masih terjadi hingga hari ini. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saya nggak ngerti ayat 8 itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Orang-orang di kota itu bersukacita karena orang lumpuh berjalan atau karena banyak orang percaya Tuhan. Saya yakin kedua-duanya. Saya yakin kedua-duanya. Injil yang kita yakini ini bukan teori. Mengkhotbahkan Yesus itu tidak cukup hanya dengan proklamasi atau deklarasi. Harus dengan demonstrasi. Karena Yesus kita terlalu murah dan dangkal untuk memberitakan Yesus dengan kata-kata. Karena Yesus kita hidup, dia tidak bisa dipaksa tinggal di dalam kamus bahasa alfabet manusia. Dia harus keluar melakukan sesuatu. Dan dia rindu mencari partner-partner dari segala jalan hidup. Untuk menunjukkan kuasanya. Dan dia menunggu Anda. Lihat 12 murid Yesus. Satu persatu dari latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Hanya dengan susunan tatanan murid-muridnya saja. Ada yang dari nelayan. Ada yang dari pejuang. Pejuang-perjuangan. Ada yang pejuang kemerdekaan. Israel dari Roma. Tentara Romawi. Pemerintahan Itali. Ada juga yang Matius yang menulis kitab Matius itu Lewi juga namanya. Atau si pemungut cukai. Dari segala linear dia pilih. Bukan karena Tuhan suka variasi. Karena Tuhan sedang koleksi. Bukan begitu. Tuhan kita gak iseng. Tuhan itu gak punya hobi loh, tahu gak? Tuhan cuma punya misi. Misinya adalah hobinya, hobinya adalah misinya. Dia gak punya hobi. Tuhan yang ku kenal
Lain dengan kita. Saya kalau pergi ke mancanegara, saya suka beli magnet yang di kulkas. Kalau Anda datang ke rumah saya, lihat magnetnya mulai penuh. Di kulkas saya itu sudah banyak yang hilang bertahun-tahun. Kalau saya pergi kemana contohnya kemarin saya ke Swiss, saya beli yang di Swiss. Tapi yang Swiss sudah ada, jadi saya nggak beli lagi. Dulu sudah pernah, saya pasang di sana. Wah, rasanya senang gitu loh, lihat koleksi, bukan untuk ditunjukkan orang. Kulkas di rumah ya, cuman kita keluarga yang lihat. Kita pun apalagi kalau saya haus ambil makanan, nggak saya lihati kok magnet itu. Namanya manusia itu, kalau nggak cari aktivitas iseng itu rasanya kita itu. Tuhan kita nggak iseng masalahnya. Dia nggak kayak saya koleksi magnet kulkas. Tuhan itu dalam segala gerak-geriknya adalah pesan. Tahukah bahwa Yesus itu firman? Hajunya Tuhan pun, bersihnya pun itu ada message. Beda dengan kita. Karena kebetulan, Tuhan itu tidak ada unsur kebetulan, tidak ada unsur iseng, tidak ada hobi. Every move, every word, everything that happens. Segala sesuatu yang dia lakukan, katakan setiap gerak-geriknya, itu firman keluar dari sorga. Tuhan gak pernah ketika dia haus pun, haus. Lalu diberikan minum cuka, painkiller, atau obat peringan rasa sakit. Yesus menolak dan ketika berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, haus pun jadi pesan yang luar biasa. Kasih saya waktu, saya khotbahkan itu jadi satu seri 7 kali khotbah. Karena Tuhan itu penuh firman. Dengan tatanan murid-muridnya saja kita harus tahu pesannya, gak boleh bebal, kita harus tahu maksud dia apa. Maksud ilahi tidak boleh terlewatkan. Tuhan membuka tangannya lebar. Siapapun bisa jadi muridku. Apapun latar belakang Anda, ibu rumah tangga, penjahat sekalipun, bekas prostitut, bekas pelacur, koruptor, semuanya bisa jadi muridku. Semuanya bisa jadi anakku. Dan semuanya bisa aku pakai. Dan setiap orang itu bisa memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. God's kingdom is inclusive. Not exclusive. God's love is inclusive. Kasih Tuhan itu selalu melibatkan, bukan menolak. Dia sedang menawarkan kepada Anda, mari, aku membutuhkan mitra. Aku butuh pemungut cukai. Aku butuh nelayan yang tidak terpelajar baca tulisan pun tidak mampu. Aku butuh orang kaya seperti Sakeus. Aku butuh Lazarus, si orang miskin. Aku butuh wanita seperti Maria, termasuk Magdalena. Aku butuh pria seperti penyamun di samping salibku. Aku butuh semua orang untuk mendemonstrasikan kuasaku. Karena untuk mengkhotbahkan aku hanya lewat satu orang adalah penghinaan bagi sorga. Karena setiap orang yang berserah kepadaku akan mencerminkan satu porsi, satu cuplikan kemuliaanku. Akan menjadi sebuah puzzle yang luar biasa. Aku membutuhkanmu. Allah mengulurkan tangannya, sedangkan spirit yang sekarang ada dalam ibadah adalah pasif. Orang datang untuk mendengar, menerima, pulang. Tidak mau partisipasi. Itu dosa. Dosa itu bukan saja melakukan yang salah. Tahu kebenaran yang harus dia lakukan sesuai panggilan Allah, dia tidak laksanakan. Itu juga dosa. Sin is not only doing wrong. The right you don't do is sin's twin. Dosa itu bukan cuma sesuatu yang salah yang kita lakukan. Sesuatu yang benar yang harusnya kita lakukan, kita tidak laksanakan. Itulah saudara kembarnya dosa. Waktu saya taruh kata-kata ini di Twitter, ada yang tanya, loh dosa punya saudara kembar, namanya siapa? Lah ya, saudara kembarnya dosa. Identical twin kan? Saya bilang, ya dosa namanya. Yakobus berkata, itu seperti dosa satu dibelah jadi dua. Banyak orang Kristen tiap minggu berdosa di dalam gereja, menerima nutrisi, tidak melakukan apa-apa setelah itu. That's a sin. Niniwe tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke tempat-tempat di sebuah negara. Niniwe juga seringkali ditemukan di dalam gedung gereja. Banyak orang yang terhilang si bungsu di luar rumah Tuhan. Lebih banyak seperti si sulung hilang di dalam rumah Allah. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Iman itu perlu tangan dan kaki. Tahukah Anda? Tanpa tangan dan kaki, iman itu tidak bisa bertahan hidup. Dia perlu tindakan atau perbuatan untuk bisa hidup. Saya pernah pasang kata-kata seperti ini lagi di sosial media, ada yang menjawab, tapi Nick, tahu ya Nick yang gak punya tangan kaki? Gak punya tangan kaki.
Saya belum balas saja, saya beritahu. Tapi kan dia punya perbuatannya. Iman itu membutuhkan tangan kaki Anda untuk hidup. Iman di dada Anda itu, kalau tidak menggerakkan tangan kaki Anda, berarti tidak ada di dalam hidup Anda. You and I must do something. You and I should do something. Amin. Saya berdoa, tidak populer firman yang saya bagikan, gak apa-apa. Tapi yang saya bagikan adalah benar, itu yang penting di mata saya, di mata Allah. Saya dorong Anda, seperti Filipus, melakukan sesuatu. Ini orang biasa, gak disuruh, inisiatifnya tinggi. Dia melakukan sesuatu. Luar biasa sekali ya. Kita lanjutkan. Anda diberkati so far ya. Kita ayat berapa sekarang? Ayat 9. Seorang yang bernama Simon, nah kita mulai masuk ke dalam action ini ya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa Allah besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Coba saya jelaskan kepada Anda bahwa si Filipus ini sekarang jadi orang yang keren banget setelah masuk di dalam Hall of Faith. Setelah mendapat pengakuan semua rasul. Sejak Yohanes dan Petrus datang ke Samaria untuk cek pekerjaannya, dia jadi terkenal sekali. Padahal sebelum itu, waktu dia masih berhadapan dengan si Simon yang menamakan dirinya kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar ini, si Filipus cuman orang Kristen biasa, tapi jemaat yang melayani. Bedanya di situ. Orang Kristen biasa, tapi jemaat yang melayani, makanya luar biasa di mata Allah. Pelayanan Filipus itu bagi roti ke janda-janda yang bicara bahasa Yunani. Yang seringkali diabaikan seolah-olah dipilih kasih dibanding dengan janda-janda yang berbicara bahasa Ibrani. Ini adalah skenario Toto dan Chausen zaman dulu. Nah, Filipus itu khusus ambilin roti. Saya pernah lihat pelayanan itu waktu di Kanada. Di gereja Indonesia tempat saya beribadah. Setiap Sabtu pagi kita berdoa untuk hari Minggunya. Selalu ada orang-orang Kanada yang datang, yang khusus pelayanan di sentuhan kasih seperti kita, yang kumpulkan roti-roti dari perusahaan-perusahaan yang sisa-sisa, tapi masih baik, belum kadaluarsa, dikirimkan ke jalanan-jalanan di tempat banyak orang-orang pemulung di sana. Saya melihat ada orang-orangnya biasa, pakai baju gitu, kadang-kadang jadi tukang parkir, truknya suruh datang, turunin roti, naikin. Wow, itu pelayanan yang biasa menurut mata manusia. Filipus termasuk yang kayak gitu. Bisa bayangin gak? Tiba-tiba dia datang ke Samaria. Karena tersebar karena aniaya. Kata tersebar di dalam bahasa aslinya. Itu tidak sama dengan tersebar porak-poranda. Tetapi ditabur, itulah artinya diaspora. Sekalipun mereka seolah-olah pindah kota karena kerja. Mereka tidak punya mental korban. Aku sekarang tidak bisa ke Mawar Sharon, rohaniku tidak bisa hidup. Tidak, bisakah kita melihat bahwa kita selama 3 tahun, 7 tahun atau lebih di Mawar Sharon ditempa. Lalu tiba-tiba dipindah kerja, Anda kerja di satu perusahaan contohnya. Dipindah kerja kota di mana nggak ada Mawar Sharon, Anda jangan mengeluh. Bukankah justru untuk saat seperti itulah 7 tahun yang lalu Anda ditempa di sini? Anda di diaspora, Anda ditabur. Jangan punya mental korban tapi mental misionaris. Dimanapun Allah meletakkan Anda, di situ Anda diutus. Jangan lihat lubangnya ketika lihat donat, lihat adonannya yang bisa dimakan. Aku bisa persembahkan untuk Tuhan dan sesamaku. Ya sudah, di sini nggak ada Mawar Sharon, kan ada live streaming. Shalom pemirsa. Anda bisa. Anda bisa. Anda harus tahu, aku nggak boleh punya mentalitas dibuang. Mentalitasku harus diutus. Aku diaspora. Aku diutus kemana-mana. Saya tentu berharap kita semuanya sama-sama menua bersama-sama sampai Tuhan datang, kita kumpul terus. Tapi fakta mengatakan ada sebagian jemaat kita harus kesana kesini, ditebar sana sini. Jemaat yang membuat jemaat itu bukan kartu NIJ. Yang membuat jemaat adalah tato di hati, komitmen namanya. Amin Bapak Ibu. Miliki mentalitas misionaris. Dimanapun aku diutus, di situ aku berbuah.
Ini luar biasa. Dan Filipus tuh, dia sampai di Samaria, dia beritain Injil. Siapa ngerti Injil yang dia beritain satu persatu, dia gak booking stadion. Berubah menjadi kerumunan orang, terjadi kesembuhan. Luar biasa. Saya perhatikan satu hal ya. Dan Filipus bertemu dengan dukun tergede, terbesar, orang kuat terbesar di kota itu. Nah coba sekali-kali saya itu kepingin lihat jemaat Mawar Sharon biasa. Tidak pernah tampil di mimbar. Showdown dengan dukun terbesar. Kepingin saya lihat. Saya sih udah sering digituin. Kemarin hadir ke sebuah pernikahan, ada hipnotis. Itu gila sekali. Memang ada tuh hipnotis gitu tuh. Itu bukan palsu. Kita melihat-lihat ini rasanya nggak palsu ini. Orang-orang ini semua menentang. Dan ini semuanya dipilih dengan random. Dan itu banyak jemaat Mawar Sharon. Dihipnotis tenan. Mereka sampai nari-nari gitu, kesian. Ditidurin gitu. Kadang-kadang suruh lihat kertas, tidur. Langsung tidur. Saya lihatin gitu. Saya ini nggak tahu harus bagaimana. Salah tingkah juga nggak bisa. Saya pendeta dan melihat begitu. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Next. Si hipnotis itu, orang yang hipnotis itu turun cari perkara. Mau coba hipnotis saya. Datang beneran. Saya sudah, boleh. Dia datang. Repot loh jadi saya mau datang ke pesta pernikahan aja nggak bisa dapat privasi. Nah saya cuma dapat ada kondangan undangan gitu, saya cuma mau datang. Saya lagi cuti, nggak kepingin pelayanan. Cuman mau makan, masa nggak bisa? Setiap makan aja harus menghadapi nabi-nabi Baal. Capek bro. Sekali-kali ganti posisiku. Tapi mungkin saya bisa melihat itu. Orang-orang Mawar Sharon semuanya. Mari kita lihat pendeta kita. Tidak gampang. Kalau saya kalah. Lanjutkan kalimatnya. Kira-kira berapa banyak yang akan ragu dengan kekristenan? Kenapa? Karena saya dianggap pendeta sakti. Dia tiup, langsung rebah. Anak-anak saya sampai tiru-tiru kok. Botol ditiupin. Lihat live streaming terlalu banyak waktu saya FKA. Saya dianggap sakti. Tunggu dulu ya. Ini bukan Petrus yang showdown ya. Petrus waktu itu dianggap sakti saat itu. Ini Filipus. Sakti keren sekarang karena kita sudah baca di Alkitab. Sebelumnya, nobody knew him. Dia cuma tukang roti, dibilang terus. Lihat ya, saya mau Anda tahu, DNA yang di dalam Anda itu nuklir. Jangan jadiin ulekan. Saya kaget. Waktu datengin, tentunya dia suruh saya ngomong sesuatu. Akhirnya nggak tahu gimana dia ngomong sesuatu, saya ngomong lah ya. Bukan dia nggak tahu lah apakah dia mau hipnotis saya nggak ngerti. Pokoknya dia mau libatkan saya di dalam aktivitasnya, gitulah intinya lah ya. Ya saya nggak mau kan kuasa Tuhan yang saya wakili ini disamakan dengan kuasa manipulasi manusia. Saya nggak kepingin, saya harus hati-hati. Orangnya suruh saya ngomong sesuatu, saya ngomong yang lain. Ternyata orang di sebelah sana bertindak seperti kesurupan semua. Saya itu mau teriak loh di kebaktian. Duduk! Tapi nggak bisa, itu pernikahan orang. Setelah selesai banyak sekali jemaat yang datang ke saya kata, Pastor Philip, itu banyak sekali. Bayangin kalau saya tiba-tiba nari dangdut. Kira-kira gimana FKA berikutnya? Berhentilah sampai ke FKA 18 tidak ada lagi ceritanya. Susah jadi saya. Cuman orang-orang bisa berkata, iya. Ada banyak yang ngomong sama saya, dari situ saya belajar bahwa anak Tuhan gak bisa dihipnotis. Tapi mereka, maskotnya siapa dulu? Saya kan? Pertanyaan saya, kalau saya gak hadir di pernikahan itu. Ada satu jemaat Mawar Sharon, di dompetnya ada NIJ-nya. Anda harus menahan kuasa hipnotis itu. Tidak terjadi padamu. Tunjukkan kegagalan dari sebelah sana. Tidak mempan sama Anda. Itu yang dilaksanakan Filipus. Yang datang ke dia itu Simon dengan sangar, dengan keren namanya, kuasa Allah yang besar. Dukun paling gede, bunuh diri bisa hidup lagi. Lompat dari pesawat bisa muncul di gentong. Chris Angel. Orang-orang bisa floating di udara. Jangan lihat kuasa kegelapan, semua itu tipu muslihat. Lihat kepada roh di dalam dirimu lebih kuat. Jangan lihat siapa dirimu, warna NIJ-nya ungu, merah, atau kuning. Itu cuma kartu. Lihat roh di dalam dirimu. Apa yang bagaimana engkau sudah diajari di gerejamu. Siapa dirimu dalam Tuhan. Berdirilah, stand your ground.
Christianity depends on you. Kristenan bergantung pada dirimu. Andai saya tidak ada di dalam ruangan itu, siapa yang selamatkan semua iman orang Kristen, termasuk orang-orang non-Kristen yang akan ketawa lihat itu. Sampai saya berhasil dangdut ria, orang-orang itu pasti terkenal luar biasa. Pasti. Yang berhasil menghipnotis pendeta yang sakti. Izinkan saya pakai kata sakti ini untuk membuat semuanya jadi mudah untuk dimengerti. Anda semua sakti, tahu enggak? Bukan saya saja. Roh Allah di dalam diri Anda. Jangan takut. Stand your ground in holiness, in faith. Saya nggak bisa hadir di semua tempat. Saya dikasih kasus-kasus dulu yang lain untuk membuka jalan. Seperti Petrus kepada Cornelius. Tapi sia-sialah semuanya ini kalau ujung rantainya tidak sambung menyambung. Sehingga Anda juga menangkap visi yang sama seperti yang saya tangkap. Roh yang sama yang saya layani, Anda layani. Maka Injil tak akan jauh di society. Anda ditempatkan, Anda adalah gereja terdekat di masyarakat sini. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya baca Filipus ini, saya takjub sekali. Orang ini keren karena kita sudah tahu. Dulu siapa dia? Orang juga tidak kenal Anda mungkin. Tapi Anda menyandang nama Kristus, Anda Kristen. Kenalilah itu sebagai tanggung jawab yang luar biasa. Amin. Ini showdown-nya Filipus, kalau ini akan seru sekali kalau showdown-nya antara Elia dan Nabi Baal. Wah, keren sekali ya kalau si ini Petrus gitu ya. Minimal Yohanes lah. Petrus dan Yohanes melawan si Simon. Wah, seru. Apalagi itu muncul di berita luar biasa reklamanya. Simon versus Simon. Simon Petrus sama Simon penyihir. Simon versus Simon. Wah, keren sekali. Tapi Filipus lawan Simon. Semua orang bilang pasti dilindas dia. Goliat dan Daud. Daud keren karena sudah kalahkan Goliat. Tahukah Anda Goliat sudah kalah sebelum Daud perangi dia? Sudah kalah karena Daud punya roh Allah. Sudah kalah sebelum mereka mulai saling berkelahi, mulai saling serang. Sudah kalah. Bayangin si Filipus ini. Orang biasa. Dalam nama Yesus saya larang setiap jemaat mau berkata, aku cuma jemaat awam. Do not say that. Tahukah kata awam dari kata apa? Bodoh. Anda tidak mau bodohin diri Anda sendiri. Oh, saya ini orang goblok. Awam itu artinya bodoh. Polos. Bodoh. The plain. Itu awam. Jangan pernah sebut jemaat awam. Anda jemaat Kristus yang dititipkan ke kami. Anda penuh dengan Roh Kudus. Bertindaklah sebagaimana gelar Anda. Penuhlah Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ya. Oh puji Tuhan. Ini malah saya disetir ke tempat lain ini sekarang. Padahal rencana saya mau ngomong sesuatu yang berbeda. Kita lanjutkan sedikit sekarang ya. Oh haleluya. Wow. Anda diberkati Tuhan. Ini bukan firman percaya diri. Tapi firman seperti ini perlu didengar. Membuat kita tahu our right standing with God. Membuat kita kenal posisi kita berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Anda tahu begini, Anda dan saya tidak akan bertindak seperti seorang pengemis sedang menghadapi suasana situasi hidup kita. Anda punya keberanian yang tidak muncul-muncul dibuat-buat dari luar. Keberanian dari pemahaman siapa diri Anda. Dan Kristus telah menebus Anda. Kita, haleluya. Kita lompat aja ya. Ayat 26. Sisanya Anda bisa baca sendiri nanti. Pakai imajinasi. Ayat 26, sida-sida dari tanah Ethiopia. Sekarang kita langsung ke Filipus berhadapan dengan Simon tadinya. Dan Simon sampai jadi percaya, jadi muridnya. Sekarang Filipus sama orang Ethiopia. Kemudian ayat 26, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya.
Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Tunggu sebentar, lihat kembali ayat 26. Ada kata-kata malaikat Tuhan kepada Filipus, bunyinya begini. Bangunlah dan berangkatlah. Katakan bangunlah dan berangkatlah. Katakan sekali lagi, bangunlah dan berangkatlah. Alright, sekarang ayat 28, nggak usah dibaca, saya ulangi kembali. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Kebetulan sekali. Dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Tahukah Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu mendahului umatnya. Dia adalah Allah yang setia. Setiap kali ada perintah di sisi Anda, bangunlah dan berangkatlah. Percayalah, Allahmu yang setia sudah merencanakan untuk menjemputmu dari seberang sana. Setiap kali ada sebuah komando, go, dia sudah perintahkan dari seberang sana, mengkomandokan sesuatu kepada seseorang yang tidak Anda dengar. To come. Allah kita itu Allah seperti itu. Karena itu Yohanes mengatakan dalam suratnya, perintah-perintahnya tidak susah. Bagi yang beriman, bagi yang tidak beriman, bergantung dengan pemahaman orang, akan merasa keberatan. Karena perintah Tuhan kedengaran gak masuk akal. Masa ditampar kasih pipi kanan, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Masa kita sudah ngos-ngosan, disuruh untuk murah hati dan memberi. Masa si Elisa itu yang janda itu sudah tinggal satu adonan, dimasak, dia makan dengan anaknya lalu meninggal dunia kelaparan, disuruh masakin untuk Nabi. Perintah Tuhan seringkali gak masuk akal. Orang berbuat jahat sama kita gak cuma suruh ngampuni, suruh berkati. Kalau anak cucunya minta roti di pintu Anda beri. Gak masuk akal. Kalau masuk akal itu namanya perintah orang. Kalau gak masuk akal baru namanya perintah Tuhan. Tapi perintah itu jadi gak berat kalau kita punya mata iman. Mata iman itu bukan berarti melihat sesuatu. Percaya dulu bahwa Tuhan pasti jemput saya dari seberang sana. God has always things worked out on the other side. Selalu itu. Karena dia punya sifat satu, dia gak bisa pungkiri selamanya. His name is faithful. Kalau dia suruh Anda mengampuni, berarti dari seberang sana, Tuhan akan lunakkan musuh Anda. Sekalipun kelihatannya masih ganas, tapi Tuhan merencanakan berkat dalam hidupmu. Ketika Tuhan suruh memberi, si janda itu suruh masakkan tepung terakhirnya. Allah sudah siapkan minyak yang mengalir tanpa hentinya. When he says, go, on your side, he always has ordered somebody from the other side to come. Perintah Tuhan itu selalu bermata dua. Itulah firman Allah. Setiap kali ada kata go, Tuhan buat misterius supaya kita nggak melulu tahu pekerjaan Allah tidak bisa kita pahami. Tinggal kita percayai kalau setiap kali saya disuruh pergi ke sana, kata Filipus, berangkatlah, bangun dan berangkatlah. Tuhan sudah sediakan seseorang di dalam kereta, buka kitab Yesaya, siap menerima bimbingannya. Gak pernah gini loh, bangkit, bangunlah dan berjalanlah. Lalu Filipus ke sana, gak ada orang. Gak pernah Tuhan itu gitu. Setiap kali kata bangunlah dan berangkatlah, Tuhan sudah sediakan seseorang di ujung sana menunggu Anda. Allah kita, Allah Roh Kudus adalah Allah yang selalu menjemput kita dari sisi yang lain. Makanya dia namanya omnipresent, maha hadir. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita itu cepat-cepat menilai Tuhan lalu kecewa. Rugi orang yang demikian. Filipus ini luar biasa. Dia cuman bondo atau modal taat. Bangun berangkat. Dia gak tanya. Lalu ke sana nanti alamatnya mana? Siapa yang jemput? Manusia suka kepastian. Manusia suka kepastian. Anda mau kepastian? Gampang, namanya Yesus. Ada Yesus semuanya pasti. Manusia suka kepastian kan? Kita tur kemana gitu. Kita tur, contohnya kita tur ke Israel nih. Minggu depan saya ke Israel. Kita sudah mau di sana sudah ada yang pakai bendera. Orang Asia apalagi, saya sampai waktu bicara sama teman saya orang Amerika, kita diketawain. Dia nggak maksud jelek sih, dia cuman karena kita deket, dia cuman namanya orang cuman bercanda. Dia bilang, I cannot understand Asians. Kalau tur harus ada pakai benderanya. Sini. Orang-orang bule nggak suka.
Mereka mau pergi sendiri, tahu kapan dan di mana. Orang-orang Asia malah suka kepastian sampai pada taraf di mana harus ada bendera tinggi, tulisan agensi, agenturnya sini. Ya kan? Saya ketawa, enak aja lu ngomong gitu. Saya bilang sama dia begitu ya. Tapi betul sih. Orang Asia suka begitu, lalu suka foto-fotoan gitu kan. Nah, sehingga ada pepatah berkata Asians and their cameras. Ya, padahal ya terus terang ya, kita kepingin kepastian. Hidup itu nggak pasti loh. Kepastian kita tuh di dalam ketidakpastian. Anda bisa booking tiket semuanya besok mati. Nggak pernah tahu. Anda mau kepastian. Bolehlah yang tur gitu kepastian bolehlah. Mau sekolah, daftar dulu, sudah cek dulu. Harus itu namanya tanggung jawab. Pergi ke sana nanti anak nanti tinggal di mana, tinggal di kos-kosan mana, semua diatur dulu. Baguslah. Tapi mau saya beritahu, yang pertama jangan diabaikan. Anda mau kepastian di hidup ini? Namanya Yesus. Kalau Yesus suruh, percayalah, dia sudah atur sesuatu di sebelah sana. Kalau Yesus panggil, percayalah, dia sudah sediakan di ujung sana. Abraham disuruh naik, suruh bawa Ishak. Tuhan suruh taat saja, pisau mau menancap, berkata berhentilah. Tuhan sudah sediakan, ada satu domba kesangkut di semak-semak belukar. When God asks you to do something, He has prepared. When God asks you to build your altar, He has prepared the wood. And he will bring down the fire. Amin. Amin. Inilah Allah yang kita sembah. Tuhan suruh Filippus, pergilah ke jalan itu. Turun dari Yerusalem ke Gaza itu jalan sepi, tahu enggak? Gaza hari ini itu bahaya malahan. Di situ ada orang pakai rudal-rudal segala. Disuruh ke sana. Tuhan percaya. Nah, percayalah saja kalau dia disuruh ke sana, ada orang yang menunggu dia. Filippus itu kenal Allahnya. Modalnya cuma satu, dia kenal. Kalau Tuhan suruh saya ke sana, sudah ada yang tunggu saya. Dan betul dugaannya. Karena dugaannya bukan menebak-nebak, tapi keluar dari pengenalan yang pribadi. Muncullah yang namanya orang Ethiopia. Tanpa dia sadari. Orang nomor 2, bendahara Ethiopia. Boleh dikatakan malah justru orang nomor 1 yang setir pemerintahan. Ya orang ini. Inilah pintu pertama Afrika dibuka. Filippus yang menabur di dalamnya. Bayangin kalau dia banyak bertanya, Tuhan suruh aku ke sana ke Gaza ini itu. Nanti ketemu siapa? Orang mana? Alamatnya mana? Apa? Terlalu banyak tanya, kita malah justru tidak melangkah. Melangkah saja. Melangkah saja. Tanya yang perlu. Jalan saja. Itu iman. Ya, amin. Kita lanjutin sedikit, saya sudah mau selesai. Filippus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya ayat 30. Kok bisa kebetulan sekali pas dia sampai arrive atau tiba. Itu lagi baca Yesaya, kata Filippus, mengertikan Tuhan apa yang Tuhan baca itu. Garis bawahi kata mengertikan itu. Tuhan apa yang Tuhan baca itu. Nanti saya kembali ke sana jawabnya. Bagaimana aku bisa ngerti kalau gak ada yang bimbing aku? Anda harus tahu loh ya. Orang ini pejabat gede loh ya. Ini pejabat gede. Kok gak tersinggung gitu loh ditanyai. Kalau Tuhan suruh Anda injilin seseorang. Jangan lihat betapa seremnya orang itu angkernya. Kalau Tuhan suruh, Tuhan sudah lunakkan hati. Ada orang-orang tertentu yang kita hindari karena reputasi mereka baik buruk, baik-baik. Yang buruk, jangan. Ananias. Ini Ananias bukan Ananias Safira. Ananias yang nobatin Paulus. Yang ngajari Paulus jalan Tuhan. Yang baptis dia malahan. Yang doain kesembuhan Paulus. Ananias diberitahu, Ananias kamu pergi ke jalan ini ya. Ketemu sama seorang yang namanya Saulus dari Tarsus. Tuhan, nama itu angker. Ini preman mafia Tuhan. Jangankan kalau saya pergi ke pintunya, sama dengan bunuh diri. Gak usah didatengin. Dia pasti datengin kita cepat lambat. Ketuk pintu kita, pakai surat mahkamah. Tangkepin kita orang Kristen, masukin di bui. Bahkan dipukuli, sampai mati tidak sedikit. Termasuk Stefanus, itu sudah angker namanya. Paulus itu dengar, Paulus sudah langsung, itu mafianya Surabaya. Itu mafianya Jakarta. Wow. Tapi Tuhan bilang, kamu taat dia. Tuhan cuma ngomong satu hal lagi untuk menguatkan Ananias. Dia ini orang pilihanku. Dia akan berdiri di hadapan raja-raja dan dia akan kupakai sebagai instrumenku ke bangsa-bangsa. Pergilah dia. Tanpa dia sadari. Waktu Tuhan bicara gitu, Tuhan sudah sinari si Paulus dengan sinar beneran sampai buta. Tanpa dia sadari, Paulus sedang tiga hari berpuasa menunggu tuntunan berikutnya. Tanpa disadari, Paulus sedang buta, gak bisa bunuh dia.
Kalau sampai Paulus berkata, aku tangkap kamu ya, ayo catch me if you can, catch me if you can. Dia nggak tahu, ketika Tuhan suruh, perlindungan sudah penuh. Kalau kita dengarkan ketakutan kita nggak pernah melangkah. Jadi orang Kristen yang mati dan tidur selamanya, konyol sekali, upah kita di sorga telah dirampok. Hanya oleh rasa takut dan khawatir yang tidak perlu. Tuhan sudah lunakkan hati. Ketika si Ananias datang, wow, Paulus sudah dalam keadaan siap ditumpangi tangan selaputnya. Wah, luar biasa, itu mungkin kasus kesembuhan pertama di hidup Ananias hanya karena dia taat. Paulus melihat. Dan dia hari itu menobatkan orang yang menobatkan benua. Andai kata dia nggak taat gimana. Filipus juga menobatkan satu orang yang menobatkan benua Afrika. Ini luar biasa. Ya, jadi lihat ya ini ya. Bagaimana? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Baris bawahi kata nas yang dibacanya itu. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Oh, ini kayak gini loh ya, kayak Filipus itu orang biasa, orang Kristen biasa. Kenapa Tuhan gak pilih Petrus dan Yohanes? Mereka sudah overwork. Kalau Tuhan masih pilih Petrus lagi, Yohanes, berarti Tuhan picik. Tuhan sempit wawasannya. Petrus, Yohanes, maksimalnya tidak bisa mewakili seluruh kemuliaan Allah. Tuhan butuh Filipus hari ini. Tuhan butuh orang-orang biasa. Kalau melulu yang dilihatin itu aja, ya Tuhan tetap pakai kalau orang itu setia. Tapi Tuhan juga rindu memakai yang lainnya. Tuhan gak kehabisan story kok. Dan Tuhan tidak kehabisan alat. Saya ngomong begini, untuk mendorong hati Anda, untuk mendapat urapan yang sebenarnya. Urapan tidak diberi sebelum hati Anda terbuka berkata, pakai aku Tuhan. Baru berkat itu akan mengalir kemana-mana. Nah, lalu ini orang ya, Filipus kayak seseorang yang disuruh menobatkan presiden itu. Kita lihat sekarang ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Garis bawahi kata ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Garis bawahi, apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Perhatikan, saya berikan hikmat untuk penginjilan pribadi. Dalam nama Yesus, salah satu target kita menuju penghujung tahun, untuk tahun depan, bukan berapa banyak rumah yang kita bisa beli. Itu juga, tapi nomor kesekian. Bagi orang-orang yang belum punya anak, aku ingin punya anak tahun depan. Puji Tuhan, mintalah, maka diberikan kepadamu. Ada orang-orang di sini berkata, aku kepingin punya rumah. Masa selama ini ngontrak? Gak apa-apa. Aku mau punya kendaraan. Masa istriku selalu saya bonceng dengan sepeda motor? Baik sekali punya target. Supaya Anda juga menabung dengan visi. Tapi jangan lupa selipkan yang ini yang pertama-tama. Siapa yang ingin Anda injili tahun depan? Please jangan lupa. Sudahlah, percayalah. Anda gak usah minta rumah. 21 tahun ini saya kenal Yesus. Saya tidak pernah, dan Tuhan tahu, berdoa minta rumah, mobil, segalanya. Never. Kerohanian saya lumayan kok. Unda-undi sama Anda kok. 21 tahun saya tidak minta apa yang banyak Anda minta. Aku dipelihara. Lalu selama 21 tahun ini apa yang mengisi daftar doa saya? Percaya nggak? Nggak terlalu radikal, bukan karena saya penginjil. Dan bukan karena nama saya Filipus. Yang saya doakan selama 21 tahun setiap tahun adalah jiwa-jiwa untuk bertobat. Tahun pertama, tahun 92 yang saya doakan adalah papa, mama, dan keluarga. Dan tahun-tahun berikutnya tambah banyak yang saya doakan. 21 tahun, pakaianku pun dipelihara kok. Saya tidak kekurangan kok. Jas ini nggak kredit kok. Jas Pak Yusuf juga nggak hilang kok. Meskipun kita sering ketukar jasnya di rumah. Nah, please, don't pray for all those things. You could. Oke. Kalau Anda dikasih Tuhan first class, Anda mau economic class, terserah. I ride on God's first class. Seek ye first the kingdom of God.
I ride on his first class. You want second class? You want economy class? Up to you, my friends. Up to you. Saya tidak pernah naik di ekonomi kelasnya Tuhan. Saya bukan bicara soal pesawat ya, kalau pesawat ekonomi melulu. Saya naik selalu di first classnya Tuhan Yesus. I'm fine. Kalau saya ditanya orang, how are you today? I'm fine, thank you. I'm really fine. Orang yang terus berdoa, minta bolongnya ditambal, setiap kali ditanya, never fine. Mengapa engkau, kata Hagai, kau bawa begitu banyak ke rumah, bocor semua, pundi-pundimu bolong semua. Karena rumah Allah berantakan, rumahmu terus yang kau bangun. Siapa yang Anda mau injili? Saya kasih beberapa tips sederhana. Praktekkan ini, Roh Kudus akan berikan kepada Anda hikmatnya. Hikmat penginjilan pribadi. Untuk tahun 2014, siapa yang mau Anda bawa? 1. Ayat yang ke 30 yang kita garis bawahi pertama kali. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Selalu mulai pembicaraan dengan pertanyaan mereka. Selalu mulai dengan pertanyaan hati mereka. Yesus kalau ngajar seseorang selalu mulai dari pertanyaan mereka. Makanya keluar banyak ilustrasi. Anda gak perlu jadi pengkhotbah. Mulai dari pertanyaan hati orang itu. Sebagian soal uang, sebagian soal pernikahan. Mengenai apa? Jemputlah bola. Jangan tunggu datang ke gawang Anda. Nomor 1, mulai dengan pertanyaan mereka. Pertanyaan hati mereka. Kedua, diambil dari ayat 32 yang kita garis bawahi kedua kali. Nas yang dibacanya. Selalu pakai ayat firman. Saya minta di dalam nama Yesus, saya tahu Roh Kudus yang minta ini. Saya cuma penyambung lidah. Tahun depan, Anda mulai punya habit kebiasaan. Hafal firman yuk. Jangan cuma Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dia berikan anaknya yang tunggal. Hari ini Anda sudah dilatih loh. Tahun ini Anda gak sadar loh ya. Sudah berapa banyak seri yang diberikan. Galatia, Esther, Esra, Kisah Rasul segalanya. Appetite atau nafsu makan rohani Anda sudah bertambah. Ayo tambah satu hal lagi. Memorize the scriptures. Ayo dihafal. Percayalah ini gak berguna untuk penginjilan. Akan berguna untuk hidup Anda sendiri. Nanti akan Anda lihat perubahannya. Orang muda yang menghafal Alkitab. Jadi lebih pintar dari guru dan dosennya. Beneran. Bible sendiri mengajarkan. Itu akan merevolusi spirit kita. Selalu pakai ayat firman. Gak usah yang muluk-muluk. Ayat firman sederhana aja. Loh, tapi aku gini terus gini gimana? Tapi 2 Korintus 5:17. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayolah percaya. Gak usah Anda setiap kali mesti 2 Korintus pasal berapa, 1 Korintus pasal berapa, Galatia pasal berapa, Esra pasal berapa. Gak usah. Anda cukup menyebut aja ayatnya. Belajar untuk pakai ayat firman. Karena ayat firman itu sekalipun kedengarannya kuno. Yohanes 3:16 diulang berkali-kali. Di sebelah sisi sana. Kedengaran pertama kali itu selalu berkuasa. Amin. Ketiga. Diambil dari ayat 35. Ia memberitakan Injil Yesus. Hikmat penginjilan pribadi yang ketiga adalah Yesus harus selalu jadi temanya. Jangan mau cuma dijadikan tempat curhat yang gak ada akhirnya. Ujung muter-muter akhirnya Anda sendiri bingung. Selalu kembalikan ke Yesus. Yesus temanya. You want to know why? Because only Jesus saves. You can't. Cuma Yesus yang menyelamatkan. Anda tidak bisa. Yang terakhir. Ayat diambil dari ayat 35. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Selalu targetkan respon. Jangan lepas dia. Ya sudah wes, saya pikirkan dulu ya. Jangan mau. Itu cara setan untuk mencuri dia kembali. Targetkan respon. Ayo dibaptis yuk. Ayo terima Yesus, minimal ajak dia terima Tuhan. Gampang sekali terima Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Aku percaya engkau mati, aku percaya engkau bangkit. Dalam nama Yesus, amin. Gampang kan? Ajak dia respon begitu. Ikat dia dulu dengan materai itu. Doain dia. Ajak dia ke gereja. Hari Minggu langsung setelah Anda injilin. Jangan bolong 2 minggu. Setan bisa bekerja banyak. Kelihatan cuma 2 minggu. Tapi 2 minggu itu 14 hari bro. Tiap hari bisa terjadi sesuatu. Saya ngomong begini ini adalah down payment untuk ayah seseorang bertobat. Saya ngomong begini akan terjadi sukacita terbesar di keluarga Anda ketika anak Anda sebentar lagi akan terima Tuhan. Gak melalui siapa, gak melalui pembicara, melalui Anda sendiri. Amin. Saya ulang lagi, mulai dengan pertanyaan mereka. Kedua, pakai ayat firman Tuhan. 3, Yesus temanya. 4, targetkan respon. Terakhir, saya selesai. Kita selesai sampai ayat 38 aja. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan saya kasih stabilo di sini tulisan, dan Filipus membaptis dia. Pertanyaan saya, kok gak kapok?
Hai Filipus, kenapa engkau tidak jerah-jerah? Bukankah ada kasus kemarin di Samaria, salah satu yang kau baptis, ternyata tidak bertobat. Saya ceritain Simon si penyihir itu melawan Simon Petrus. Ketika Petrus dan Yohanes datang, melihat juniornya, ditumpangi tangan orang-orang karena Filipus belum mengerti gimana membaptis orang dalam Roh Kudus. Penumpangan tangan masih belum dia pahami. Seniornya datang. Dia bisa melihat masih ada sesuatu yang kurang, ditumpangi tangan. Wow, Filipus lihat. Setelah itu, salah satu petobatnya dia. Tapi dia kebobolan. Karena dia kurang pengalaman. Lihat, Filipus orang biasa. Masih ada kekurangan dalam pelayanannya dia. Dibutuhkan Yohanes sama Petrus untuk menopang. Memang kita harus saling komplimen, saling melengkapi. Tiba-tiba ketika itu salah satu petobatnya dia. Samanya Simon, ngomong sama Simon juga, bicara sama Simon Petrus. Berapa duit ya bisa kayak gitu tumpang tangan? Terus bisa rebah itu gimana caranya ya? Berapa uangnya? Simon melihat, ini masalah besar, ini orang ini gak beres hatinya. Orang punya Roh Kudus gak akan ngomong begitu. Simon bilang, kamu dan uangmu binasa. Gak punya bagian dalam pemberitaan Injil. Si Simon, si penyihir ini tersinggung. Dia berkata, doakan supaya apa yang kau katakan tidak terjadi padaku. Tahu nggak? Tidak ada penyesalan. Kata-kata itu adalah kata-kata ketakutan supaya hukuman jangan terjadi. Dia tidak bisa melihat bahwa dia sudah melukai hati yang di atas sana. Sejarah mencatat, si Simon penyihir ini tidak bertobat. Malah kembali ke jalan yang lama menjadi oposisi yang sangat pahit bagi kekristenan dan bagi gereja. Oke, saya kalau jadi Filipus, trauma. Ini yang saya baptis kok begini. Lah kok dia baptis lagi. Baptis si Ethiopia, habis Samaria, ada kasus kebobolan. Nah itu loh, Filipus ini hebatnya di sini. Sesuatu yang kita bisa pelajari, dia nggak lihat lubang donatnya. Ada kebobolan, tapi yang tulen juga banyak. Dan waktu dia di Ethiopia, waktu dia dengan ketemu orang Ethiopia, tugas kita ya saudara cuma satu. Memastikan ketulenan sebuah pertobatan. Dan kita ini manusia terbatas, kadang-kadang masih kebobolan. Yang pasti satu hal, dengar baik-baik. Asal kita sudah lakukan tanggung jawab bagian kita. Pada akhirnya di akhirat, kita gak akan menjawab Tuhan untuk setiap kepalsuan itu. Orang-orang inilah, yang palsu-palsu inilah. Kita baptis orang banyak kan, AOG contohnya, baptis tiap minggu, berapa tahun ini, 13 tahun, 14 tahun gak pernah berhenti. Siapa tahu ada yang kebobolan. Selama kita sudah lakukan bagian kita, tenang saja. Setiap orang yang palsu akan menjawab Tuhan sendiri di akhirat untuk kepalsuan mereka. Tidak pernah dikatakan sang penabur menabur di tempat, diambil burung, menabur semak belukar, dicekik, menabur di tanah yang tipis, langsung kering dan meninggal benihnya. Lalu sang penabur dijewer, Tuhan Yesus berkata, apa-apaan? Tidak pernah. Mereka sudah taat, mereka sudah nabur di 4 bidang tanah. Kita tidak akan menjawab Tuhan. Tuhan akan lihat kesetiaan kita. Benih dan tanah itu yang akan menjawab Tuhan satu persatu. Kenapa kau cekik benih itu? Kenapa kau pura-pura? Kenapa kau palsu? Dengan kata lain, keep preaching the gospel. Keep baptizing. Keep discipling. Siapa yang gugur? Gugurlah. Kalau ada Yudas Iskariot, mau apa? Memang tidak ada gereja yang sempurna. Tapi kalau kita berhenti, disitulah kuburan kita. Gereja Mount Sharon, jemaatnya, dengar baik-baik. Dengan ini saya tutup. Preach the gospel in good times and in bad times. Dalam perkara baik atau dalam waktu yang baik atau tidak baik, beritakan Injil. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Thank you Tuhan Yesus. Sebuah firman yang aku berdoa menjadi sebuah homework. Saya nggak tahu ya Tuhan. Dari firman yang seperti ini pasti jatuh di 4 macam hati. Kalau ada 1/4 aja yang berbuah dari pendengar saya sore malam hari ini, saya sudah bersyukur. Kalau di sini ada yang jatuh di tanah batu dan berkata, ya itu mungkin untuk penginjil bukan untuk saya tidak tanggung jawab. Kalau di sini ada yang jatuh cuman, bagus firmannya, pulang langsung lupa, bicaranya makan di mana, tidak mencatat khotbahnya, langsung besok tidak seolah-olah nggak pernah mendengarnya. Ya sudah, aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Aku tidak akan meratapi, aku tetap akan memberitakan kebenaran. Yang ketiga, kalau ada yang dengan semak belukar keluar sana, nanti mau beritakan Injil, aku masih banyak khawatir atau banyak goal, banyak ambisi yang belum diselesaikan. Ya sudah, hamba minta 25% aja dari orang yang mendengar ini. Benar-benar 2014 memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang mengasihi. 25% aja Tuhan. Saya anggap khotbah saya ini sukses besar.
1/4 aja ya Tuhan. Maka saya tahu ya Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan kepada hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu lalu kita selesai. Haleluya. Praise the Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning Sekali lagi, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba berdoa, Engkau berkati setiap jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan. Mereka menjadi pelaku. 25% sudah garansi. Hamba berdoa untuk yang 3/4 supaya betul-betul digugah. Hamba berdoa, beri kami kejutan bahwa jemaat ini di kebaktian sore ini 100% menanggapi firman Tuhan. Demi untuk orang-orang yang mereka cintai. Hamba berdoa, doa ini bukan cuma doa berkat, tapi doa pengutusan. Pulanglah, pergilah ke tempat di mana engkau berasal. Bawalah kabar baik itu kepada orang yang kau kasih. Percayalah, ketika Tuhan berkata bangunlah dan berangkatlah, ketika Tuhan utus dari sebelah sana, ada yang menjemputmu. Ada hati yang sudah dilunakkan. Pulanglah dan lakukanlah semua yang sudah diajarkan kepadamu. Dan pastilah, ketahuilah bahwa aku Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu sampai akhir zaman. Tuhan berkati bisnis mereka, toko mereka, berkati karir mereka, berkati jenjang-jenjang karir mereka, profesi, berkati keluarga, pernikahan, anak cucu, kesehatan mereka. Ya Bapa, ketika kami sedang, ya Tuhan, berada di dalam first class-nya Tuhan, kami tidak perlu khawatir, makanan semua minuman pun disediakan. Seperti di kelas-kelas yang lain yang lebih bawah. Kami tahu semua Tuhan cukupkan, Tuhan tidak abaikan. Jangan cari apa yang dicari oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi carilah dulu kerajaan sorga. Dan semua kebenarannya, segalanya akan ditambahkan padamu. Pulanglah membawa tambah-tambahan Tuhan. Tambah-tambahan yang unik, tambah-tambahan yang spesial. 5+2 bagi Tuhan, bukan 7 menurut pikiran manusia. Yang kita kira asal cukup roti, cukup minum, aku sudah puas. Tuhan menjadikan Salomo raja terkaya. 5+2 Tuhan, bukan 7 tapi 5.000. Percayalah, pulang, apa yang Tuhan tambahkan akan membuatmu tercengang. Sebab itu yang tidak kau minta, Tuhan berikan. Apa yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, belum pernah dipikirkan, menjadi milikmu, umat pilihan Allah. Dalam nama Yesus, amin. Selamat malam, God bless you.